Oke, saat ini kita masuk ke workshop yang kedua dengan tema penggunaan digital marketing dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian. Saya yakin rekan sejawat tenaga kefarmasian tidak sabar dengan workshop yang kedua ini karena akan disampaikan langsung oleh Bapak Apoteker Rahmat Hidayat Syah. Izinkan saya membacakan biodata singkat beliau. Saya yakin banyak apoteker di sini juga sudah kenal dengan Bapak Apoteker Rahmat Hidayat Syah. Beliau ini lahir di Padang dan domisilinya juga di Padang 15 Oktober 1993. Saat ini beliau merupakan research assistant di University of Alberta, Kanada dan CEO of Pharma Masterclass, kursus online farmasi pertama di Indonesia. Latar belakang pendidikannya Master of Science Pharmacy and Pharmaceutical Science di University of Alberta. Diingatkan lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya karena akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Dan tanpa menunggu lama lagi, kepada Bapak Apoteker Rahmat Hidayat Syah, kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah siap ya Bapak Apoteker Rahmat Hidayat Syah. Bagaimana? Apa kabarnya nih Pak sekarang? Sepertinya agak sibuk ya. baru bawa apa acara tadi di Balikpapan ya Pak? Secara online juga? Tadi ada acara bersama dengan 1.200 apoteker seluruh Indonesia juga. Kita membahas tentang antimicrobial resistance. Gitu. Jadi hari ini ada memang 8 agenda di 4 negara. Wow. So semoga bisa berjalan lancar teman-teman. Mohon maaf sedikit gangguan. We try to be on time now. Ya. Iyalah, itulah sebabnya kami sangat menanti-nantikan juga nih Pak untuk Bapak dapat membawakan workshop dan pemaparannya kepada kami. Sudah siap? Kalau sudah siap karena memang tenaga apoteker juga sudah sangat siap untuk mendengarkan, saya persilahkan. Oke, so selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya datang kembali kalau tadi sudah ada, kalau kita pernah bertemu di tempat yang lain. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang materi ini, penggunaan sosial media untuk meningkatkan pelayanan dan asuhan kefarmasian. Teman-teman sekalian, walaupun saat ini saya aktif secara digital ya, bagaimanapun saya hadir di 4 negara, di Amerika, Meksiko, Kanada, dan sebelumnya saya berpraktik di sebuah rumah sakit di Amerika Utara. So dengan itu mungkin saya bisa memberikan perbandingan nanti kepada teman-teman bagaimana kita apoteker di dalam dan luar negeri bisa berbeda dan apa yang dapat kita optimalkan. Dan anyway, saya percaya bahwa semua orang ingin bertumbuh ya. Tapi semuanya juga punya keterbatasan. Jadi tidak semua orang pastinya nanti akan bisa aktif secara utuh di sosial media. Jadi oleh karena itu saya sampaikan konsep dasarnya saja. So, salam kenal, saya Rahmat ya. Saya saat ini sedang terafiliasi sebagai PhD student di University of Washington USA, sebelumnya di Alberta, Kanada, dan aktif secara rutin memberikan edukasi kepada seluruh tenaga kesehatan, juga masyarakat luas untuk menggunakan obat sebaik mungkin, terhindar dari efek samping, dan mengoptimalkannya. Teman-teman, sebagai apoteker kita tahu bahwa tugas kita itu merupakan mata pisau ya, yang merupakan pengejawantahan dari aspek komunitas dan kemudian profit, di mana di sini kita dapat membantu pasien menyelesaikan perkara pengobatannya, dan di sisi lain kita juga dapat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi tentu saja dengan menggunakan norma-norma yang berlaku, ya toh. Tapi teman-teman sekalian, seringkali kita lebih besar pendekatannya kepada aspek profit dibandingkan dengan komunitas. Maksudnya adalah memang sah-sah saja bahwa kita kemudian melakukan marketing sebagai apoteker, tapi tentunya peran besar kita itu lebih bertumpu kepada aspek komunitas.
Teman-teman, sebelum ke sana saya berikan sedikit perbedaan antara dalam dan luar negeri. Ya, di luar negeri sana teman-teman sekalian tidak lagi ada klasifikasi yang outdated. Tidak lagi obat dibedakan atas bebas, bebas terbatas, dan keras, apalagi adanya obat tradisional. Seperti yang kita ketahui, juga seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa obat itu sejatinya dibedakan atas dua, obat non-resep dan kemudian obat non-resep. Di mana obat non-resep adalah obat-obat yang dapat diberikan oleh apoteker tanpa resep. Walau demikian, baik obat resep maupun obat non-resep, teman-teman sekalian, itu diberikan oleh apoteker di apotek. Ya, jadi, sampai itu, sebentar. Yes, okay. Jadi tidak ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi ada di luar negeri sana obat itu dibedakan atas resep dan non resep ya. Itu yang paling penting, obat hanya keluar dari apotek melalui apoteker gitu. Kenapa? Karena tidak ada dokter yang melakukan dispensing. Pada beberapa negara bagian memang ada aturan yang mulai memperlakukan dokter langsung menyerahkan obat kepada pasien. Tapi kemudian itu pun belum mencapai finalisasi karena menuai beberapa kritikan. Jadi teman-teman, di luar negeri sana perlu dipahami bahwa tidak semua dokter itu dapat melakukan dispensing. Ya, hanyalah dokter yang kemudian memiliki beberapa kemampuan. Ya, dokter yang diberikan license seperti halnya apoteker di apotek untuk dapat melakukan dispensing gitu. Sebaliknya juga teman-teman sekalian perlu juga dipahami bahwa apoteker di luar negeri pun juga dapat mengeluarkan beberapa obat keras bahkan psikotropika. Namun adalah apoteker yang sudah memiliki lisensi tertentu. Tentunya ini berbeda di dalam bangsa kita. Nah, poin adalah bahwa teman-teman sekalian secara umum di luar negeri sana obat itu hanya keluar dari tangan apoteker. Tidak ada namanya toko obat, gitu. Jadi tidak ada namanya obat yang orang kalau kita beli obat ke apotek kemudian yang menerima adalah anak pemilik sarananya, gitu ya. Atau obat yang kemudian diobral di pasaran. There's no such thing. Juga kemudian teman-teman sekalian yang perlu diketahui adalah apoteker di dalam dan luar negeri ternyata bertumbuh dengan cara yang berbeda. Untuk menjadi apoteker yang memiliki license di Amerika sana atau di negara barat pada umumnya, dia memerlukan waktu selama 8 tahun gitu. Selama 4 tahun pertama dia belajar tentang anatomi, fisiologi, kemudian biokimia bersama dengan dokter gitu ya. Biasanya kita satu kelas mengambil materi-materi yang sama dari dosen yang sama. Nah, barulah kemudian pada 4 tahun berikutnya kita mengambil cabang ilmu lain ya. Di mana apoteker fokus kepada toksikologi, farmakokinetika, atau kemudian sediaan obat, karena dia akan berubah, akan menjadi a pharmaceutical doctor. Sedangkan dokter akan memperdalam kajian diagnosa, kemudian anatomi, dan lainnya, karena dia akan menjadi a medical doctor. Jadi secara umum, secara ego profesi kita serupa, teman-teman ya, karena kita dibentuk dengan cara yang sama. Artinya apa teman-teman sekalian? Memang perlu diketahui sebagai apoteker di dalam negeri, kualitas atau mungkin kuantitas setidaknya dari ilmu yang kita miliki itu berbeda dengan apoteker di luar negeri. Karena untuk menjadi apoteker di sana mereka memerlukan waktu setidaknya 8 tahun. Sedangkan kita hanya 4 tahun ditambah setengah tahun dalam rangka persiapan keberangkatan PKPA atau PSPPA. Tapi terlepas dari itu teman-teman sekalian, ini yang paling penting, bahwa kita seharusnya tetap menjelma sebagai apoteker yang madani, apoteker yang sudah siap dengan berbagai tantangan. Di luar sana teman-teman sekalian ya, tidak hanya masyarakat, tapi tenaga kesehatan juga memerlukan menunggu informasi yang kita berikan. Ya, banyak pihak yang membutuhkan informasi, edukasi, dan konseling kita seluas-luasnya sebagai apoteker, sebagai farmasis. Bahkan teman-teman sekalian, farmasis adalah tempat bertanya tentang obat, ya. Trust, teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian kita dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya adanya keracunan obat sirup, ya, yang berujung kepada kerusakan ginjal. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang bertumpu kepada siapa yang salah. BPOM kemana saja, apoteker ngapain? Padahal sejatinya yang diperlukan adalah jalan keluar. Jalan keluarnya, mohon maaf saya putus karena waktunya saya yakin terbatas, jadi saya tidak masukkan. Jalan keluarnya sederhana, teman-teman sekalian, yaitu pemberian vitamin B.
Pemberian vitamin B1 akan mencegah pengubahan etilen glikol tadi yang beracun menjadi asam glikolat yang membahayakan ginjal. Ya, dia akan berubah menjadi beta hidroksi ketoadipat yang tidak bereaksi. Atau vitamin B6 dan magnesium yang akan membentuk glisin, asam amino yang akan diperlukan oleh tubuh untuk bertumbuh. Artinya apa? Jalan keluarnya sebenarnya ada di apoteker. Karena vitamin B1, B6, dan magnesium ada di apotik gitu. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketimbang mencari penyebabnya siapa pada kejadian itu, kita seharusnya menghadirkan diri untuk menyediakan jalan keluar. Sayangnya tidak semua apoteker menyadari hal ini gitu, atau mengetahui bahkan bahwa vitamin B1, B6, magnesium adalah jalan keluarnya. Ya. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Juga kita ketahui bahwa tidak sedikit hanya sedikit masyarakat yang pergi ke apotik untuk mencari tahu ya tentang perkara yang terjadi saat keracunan obat sirup itu. Kenapa? Karena ternyata mungkin memang barangkali teman-teman sekalian, masyarakat belum percaya dengan kita. Padahal trust pasien adalah kunci keberlanjutan value kita sebagai apoteker. Jadi agar kemudian profesi kita itu dapat cemerlang di mata mereka, teman-teman sekalian, kita harus memperlihatkan. Karena dari semua sudut pandang terbukti bahwa mereka menginginkan kita. Again, tidak hanya dokter, perawat, ahli gizi, tapi juga masyarakat luas gitu. Jadi teman-teman sekalian, sayangnya di Indonesia ini menjadi sebuah masalah. Karena realitinya berbeda dengan ekspektasinya gitu. Semua yang tadi kita bicarakan tentang apa yang terjadi di luar negeri adalah sebuah ekspektasi, ya toh. Dan mungkin Indonesia belum siap. Tapi bagaimanapun kita perlu beranjak. Kita diharapkan adalah warga atau kemudian kelompok manusia yang yang seharusnya melakukan gebrakan ini. Jangan cucu kita gitu. Kita sudah terlambat karena orang sebelumnya belum. Jadi memang kita dihadapkan dengan banyak masalah sekarang. Adanya undang-undang yang baru dan lain-lain. Jadi bagaimanapun teman-teman sekalian, kita harus mendebang realitas dengan mengupayakan diri sesuai dengan ekspektasi. Nah, tapi teman-teman sekalian, kalau kita misalnya melihat situasi di lapangan ini yang terjadi, ya, kalau kita misalnya memberikan asuhan kepada masyarakat, ini yang dia lakukan, atau ini yang dia sampaikan, udahlah Kak, saya sudah lama minum obat ini loh, gitu ya, nggak perlulah, saya buru-buru bisa dipercepat tidak, gitu ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Di dalam konteks ini, mereka belum menganggap bahwa informasi yang kita berikan itu penting, gitu, ya. Juga teman-teman sekalian, banyaknya di masyarakat ya, di tempat kita bertugas, yang terjadi itu lebih banyak more transaksi jual beli dan less interaksi klinis. Nah, padahal itu sebenarnya timpang teman-teman sekalian. Setidaknya kita harus membuat dia seimbang gitu, agar kemudian kita dapat memperlihatkan kehadiran kita sebagai apoteker. Biasanya edukasi yang kita berikan atau informasi yang kita sampaikan bentuknya seperti ini. Sangat sedikit. Minumnya setelah makan ya Bu, atau sebelum tidur ya Bu, atau berapa semua? Oh, semuanya jadi 58.000 ya. Atau Ibu jangan lupa ya obatnya dihabiskan. Atau Bu, nggak sekalian dengan vitaminnya. Nah, mungkin teman-teman biasa melihat ini ya, biasa menyatakan ini gitu. Dan masyarakat luas setelah saya tanya, dialog atau interaksi yang mereka lakukan dengan apoteker atau misalnya asisten apoteker atau tenaga vokasi juga terbatas kepada 4 pertanyaan ini gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan dengan dialog-dialog yang lebih bernas, teman-teman sekalian? Apakah kita sudah sering menjawab ini? Kaki saya kram karena saya sudah minum lansoprazol 6 bulan. Bagaimana cara jalan keluarnya? Kok saya kesemutan ya setelah minum metformin? Kok saya makin nyeri ya kalau minum gemfibrozil bersama dengan Lipitor? Sekarang saya rentan stres karena kerjaan kah, karena skripsi kah gitu. Ada tidak vitamin yang cocok untuk saya? Atau boleh tidak ya minum obat ini dengan bawang putih? Kenapa saya tiba-tiba mengalami GERD dengan amlodipin? Atau misalnya, saya kok jadi sesak kalau makan ayam bakar setelah minum aminofilin? Atau misalnya, kenapa setelah minum obat antihistamin kok saya lebih rentan nyeri gitu? Ya, dan terbakar misalnya. Bu, saya nggak kuat beli obat ini. Ada tidak obat yang murah? Gitu. Atau kenapa kulit saya kusam ya? Gitu. Saya butuh skincare-nya apa ya? Gitu.
Pak, anak saya stunting deh kayaknya. Apa ya yang saya butuhkan gitu. Bu, saya mau antibiotik dong, flu berat nih gitu. Dan jutaan dialog lainnya, teman-teman sekalian. Nah, sejatinya untuk dapat memperlihatkan diri kita, teman-teman sekalian, kita memperlihatkan ini, kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi mereka butuhkan. Itu jangan lagi bertumpu kepada pertanyaan yang minumnya habis makan ya Bu, kemudian jangan lupa habiskan ya Bu, gitu. Nah teman-teman sekalian, artinya apa? Please, jangan lagi menempatkan diri kita itu sebagai penyedia komoditas saja atau toko atau store. But more than that, buat mereka percaya bahwa informasi yang kita berikan itu penting, gitu. Ya teman-teman ya. Guys, semua orang itu hidup dengan dramanya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita memaksa dia, Ibu minumnya 2 kali sehari ya Bu, 3 kali sehari ya Bu. Kalau dia tidak menganggap informasi yang kita berikan itu penting, maka dia tidak akan gunakan, gitu. So please, perlihatkan diri kita, teman-teman sekalian, bahwa kita adalah apoteker yang memiliki wawasan yang luas. Itu dulu yang paling penting. Artinya apa? Kita dituntut untuk memperlihatkan value, mencari value, membangun value, dan memperlihatkannya kepada khalayak, gitu. Ya teman-teman ya, karena value lah yang akan memberikan nilai tambah pada self-existence gitu. Kita mungkin bangga dengan name tag apoteker kita atau status apoteker kita. Tapi kadang juga barangkali pasien kita itu adalah misalnya manajer di sebuah perusahaan besar. Atau misalnya dia juga punya prestise gitu. Artinya ini bukan tentang siapa nama yang kita sandang teman-teman sekalian, tapi tentang apa yang kita berikan kepada mereka, value apa yang kita dapat sampaikan kepada mereka. Gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian agar kita mau dan mampu melakukan lebih dari apa yang sedang kita lakukan sekarang? Mohon pahami ini, skill dan peran kita itu penting teman-teman sekalian. Ya, saya mohon maaf sekali kalau harus menyampaikan ini, tapi dari setiap hari saya bikin konten ya. Selalu masyarakat terlihat haus dengan informasi pengobatan gitu. Mungkin ini sebuah pertanda teman-teman sekalian bahwa kita semua perlu bersama-sama memperlihatkan bahwa memang ya kita punya semua informasi yang kamu perlukan kalau dia berhubungan dengan obat gitu. Nah mungkin sedikit perbedaan farmasi di dalam dan luar negeri teman-teman ya. Sebelum kita masuk kepada digital marketing, saya sebenarnya baru tahu bahwa ternyata waktunya cuma 30 menit. But anyway, saya akan upayakan menyampaikan semua yang saya bisa dalam 30 menit ini. Guys, kenapa kita dipanggil apoteker di dalam negeri dan bagaimana kita bertumbuh? Nah, teman-teman, apoteker itu berasal dari kata Belanda, dari bahasa Latin yang berbunyi apothek, ya. Di mana sebelum kita merdeka, kita tidak punya kemampuan, tidak punya waktu dan kapasitas untuk mengurus obat. Lalu siapa yang melakukannya? Tidak lain tidak bukan adalah apoteker dari Belanda. Bahkan again terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana kemudian kita merdeka. Apoteker Belanda perlu pulang kampung, ya. Sehingga kita tidak punya pilihan. Apoteker itu harus dibentuk dari bangsa sendiri. Maka mereka memilih beberapa siswa yang pintar, ya, dari sekolah dan kemudian menjadikannya sebagai asisten, teman-teman sekalian. Jadi asisten itu kemudian pada tahun 1950-an terbentuklah sekolah-sekolah farmasi dan lahirlah apoteker. Saya menghormati, mencintai teman-teman vokasi. Tapi bagaimanapun, dari sudut pandang psikologi, teman-teman sekalian, proses pertumbuhan ini menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kata asisten itu akan memberikan beban, teman-teman sekalian. Ya, kita mungkin akan kesulitan memiliki perasaan yang sama, kemampuan yang sama dengan orang yang kita berikan bantuan. Itulah kenapa hari ini namanya berubah, teman-teman berubah menjadi tenaga teknis ke farmasi dan vokasi. Ya, kenapa? Karena saya pun menyadari, bahkan dari sudut pandang psikologi ini tidak baik gitu. Menyebutkan misalnya pharmacist assistant. Nah, kenapa? Karena ada isu, ada sebuah rasa percaya diri yang kemudian menjadi berkurang, teman-teman sekalian. Kita tidak memiliki kemampuan, merasa tidak memiliki kemampuan yang serupa dengan apoteker dulu dari Belanda, gitu misalnya, atau apoteker di luar negeri. Berbeda halnya dengan apoteker di luar negeri, teman-teman sekalian. Mereka berkembang dengan cara yang berbeda. Pada tahun 60-an terjadi peristiwa bernama thalidomid, di mana setiap ibu hamil yang mual muntah diberikan obat ini. Dan ibu-ibu yang melahirkan, anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang tadi minum thalidomid, lahir tanpa tangan dan kaki. Artinya apa? Ada sebuah masalah. Dokter saja tidak cukup untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan obat. Diperlukan satu tokoh atau satu orang lagi yang paham tentang apa yang terjadi apabila senyawa beracun masuk ke dalam tubuh.
gitu. Dan orangnya adalah pharmacist. Jadi di tahun 2024 tidak ada lagi masalah yang bombastis seperti thalidomid gitu. Bahkan saya, teman-teman, dia setiap hari memberikan edukasi, tidak ada satu orang pun yang bermakna gitu memberikan sanggahan bahwa saya melakukan tugas seorang dokter. No. Because I know and they know bahwa saya melakukan tugasku sebagai apoteker. Apapun yang saya nyatakan di dalam sosial media bukan pula merupakan sebuah opini, melainkan fakta ilmiah gitu. Artinya apa, teman-teman sekalian? Ini penting. Jika teman-teman ingin memiliki keinginan, kemauan, kemampuan untuk bisa melakukan lebih, ya, pahami ini dulu gitu. Karena kalaupun kita bicara soal digital marketing, kita akan bicara dalam waktu 8 menit ini. Itu juga tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak paham atau tidak merasakan bahwa peran peserta kita itu penting gitu, teman-teman sekalian. And I'm not bragging, I'm sorry if I have to say this, tapi saya bahkan menunda PhD saya di University of Washington dan memilih untuk bisa hadir di banyak kota untuk menjadi pembicara seminar. Karena saya percaya, teman-teman sekalian, bahwa kalaupun saya nanti segera balik ke Amerika, tujuannya sama, untuk menyelamatkan umat. And then because I know that I'm trying to do something for the whole society, despite the pro and contra, I believe that I am a hero. Jadi, kalau kita memiliki perasaan bahwa peran besar kita itu, skill dan peran kita itu penting, teman-teman sekalian, pada akhirnya kita tidak hanya menjadi karyawan, kita tidak hanya pulang, oh sudah jam 7 pagi waktunya pergi kerja, sudah jam 8 malam pulang, gitu. But when we believe that we are a hero when it comes to medicine, maka kita siap melakukan apapun, diminta dengan appointment apapun tidak gitu. So teman-teman sekalian, it is your time. Guys, kita sebaiknya bertumbuh dari waktu ke waktu, ya toh? Teman-teman sekalian, caranya bagaimanapun, ini adalah tahun 2024. Sosial media adalah ranah bertumbuh yang paling dinamis dan cepat. So, it is your time, our time, to spread our value to the whole society, teman-teman sekalian. Mari kita debunking stigma bahwa kita adalah orang, ada cuma tukang gurus obat, atau setara dengan tukang laundry, atau kita tidak cocok untuk menjadi lawan diskusi, atau kita hanya cocoknya di pengadaan saja, atau gajimu tidak layak ditingkatkan. Mari kita debunking stigma ini, teman-teman sekalian, dengan menyebar luaskan value. Selama ini kita selalu aktif dan kemudian berdiam di belakang layar, dan kita membiarkan orang-orang menganggap kita setara dengan tukang laundry. Mungkin ada benarnya, karena kita jarang bersuara, gitu. Kok saya disamakan dengan tukang laundry, but have we done something now, gitu. So, teman-teman sekalian, it is our show time, guys. Jadi, sudah waktunya untuk memperlihatkan diri kita kepada khalayak, gitu. Ya, di tempat teman-teman bekerja tentunya merupakan tempat yang utama. But then again, teman-teman sekalian, ya, kita dapat menjangkau lebih banyak lagi melalui sosial media, gitu. Kenapa? Karena begitu manfaat kita dirasakan, mereka akan mencari kita, teman-teman sekalian. Jadi, it is important untuk bisa hadir di tengah masyarakat, terutama di masyarakat yang lebih luas lagi. The more you care, the wider your influence will be, the greater your impact will be. Again, the more you care, the wider your influence and the greater your impact will be. Jadi teman-teman sekalian, satu-satunya cara adalah untuk merasa bahwa I'm a hero. I need to care about this thing. Kalau sudah begitu, maka percayalah, value teman-teman akan tersebar secara meluas. Nah, teman-teman sekalian, strategi untuk meningkatkan kualitas asuhan secara digital. Teman-teman, mungkin teman-teman bingung apa yang mau dibicarakan di sosial media. Itu karena mungkin kita menganggap remeh kemampuan pasien. Atau kita menganggap, alah kamu dengar saja, kamu juga nggak bakalan ngerti. Atau misalnya kita bosan karena menjelaskan pertanyaan atau menjelaskan informasi yang itu saja. Teman-teman, menurut kajian Jepang, menurut peribahasa Jepang, ada sebuah istilah berbunyi Ichigo Ichie. Satu momen, satu memori. Momentum ini tidak akan terulang kembali. Artinya apa? Mungkin informasi yang kita berikan itu terlalu dangkal. Tapi bagi mereka mungkin tidak, teman-teman. Saya contohkan waktu karena kita cuma 4 menit, tapi ini mungkin penting. Beberapa orang misalnya minum metformin atau minum obat asam. Salah satu resikonya adalah dia akan mengalami gebas. Kenapa? Karena metformin dan obat asam akan mengurangi vitamin B12. Kalau seandainya dia diberikan vitamin B12, tapi kita tidak jelaskan kenapa, teman-teman sekalian, maka kemudian dia akan
begitu obatnya dia minum, dia terlalu banyak minum obat, ada obat diabetes, ada pula obat asam, maka vitamin B12-nya akan dia tidak minum karena dia hanya menganggap itu sebagai sebuah vitamin. But, kalau kita jelaskan kenapa dia misalnya memiliki gangguan kepas atau kesemutan, bagaimana sarafnya rusak, kenapa sarafnya rusak, apa hubungannya dengan vitamin B12, apa hubungannya dengan metformin dan lansoprazol, dan bagaimana vitamin B12 memperbaikinya, maka dia akan percaya dan tahu bahwa vitamin B12 itu penting dan dia tidak akan lupakan. Jadi dalam memberikan informasi, jangan pernah mengunderestimate kemampuan pasien. Jangan bosan memberikan informasi sekecil apapun itu, teman-teman sekalian. Mungkin saja informasi yang sedikit itu menjadi kunci dia menjadi berubah atau kemudian menjadi baik kondisinya. So please be there. Edukasi apoteker yang mendalam adalah kunci pemahaman pasien yang berujung pada peningkatan kepatuhan gitu. So be relevant, teman-teman sekalian. Nah, ini berikutnya, be relevant. Jadi maksudnya adalah kalau tadi misalnya teman-teman ingin memproklamasikan ya sebuah ini waktu itu cuma 3 menit. Oh my god. Ingin memproklamasikan pentingnya vitamin B12 pada kondisi kesemutan, jangan dulu bahas vitamin B12-nya. Bahas sesuatu yang relevan di antara kedua belah pihak, yaitu kesemutan. Jadi mulai dulu pembahasannya dengan kesemutan, baru kemudian bicarakan tentang saraf, bicarakan tentang vitamin B12, bicarakan tentang obat, baru vitamin B12 sebagai solusi. Gitu. So, be relevan teman-teman sekalian. Berikutnya, jangan underestimate kemampuan pasien. Jadi mungkin selama ini teman-teman keberatan untuk menyebarluaskan informasi karena, pasien itu tidak akan mampu menangkapnya. Tidak, guys. Atau kalaupun mungkin iya, kalau pasien tidak mampu menangkap informasinya, customer tidak mampu menangkap informasinya, itu tidak serta-merta adalah kegagalan mereka. Mungkin kita juga gagal dalam memilih kata yang mampu membuat mereka mengerti. So do not claim them as a toxic part of the conversation. Maybe kita yang juga perlu memperbaiki cara berkomunikasinya, gitu. Teman-teman, berikutnya tentukan segmen, ya. Siapa yang teman-teman mau? Apakah misalnya generasi sebelum milenial itu di Facebook, Instagram cenderung milenial, Gen Z ada di TikTok atau korporat pada Gmail dan WhatsApp. Pertama tentukan segmennya di mana. Apakah memangnya di Facebook ya, atau artinya para di atas milenial, Instagram milenial misalnya, atau TikTok pada Gen Z atau korporat pada WhatsApp dan Gmail. Kemudian tentukan niche, apa yang teman-teman inginkan, gitu ya. Apakah teman-teman akan bicara tentang sebuah produk? Apakah teman-teman berbicara tentang konsep terapi? Apakah teman-teman berbicara tentang apapun itu ya? Tapi pilih niche-nya, teman-teman sekalian, supaya akan ada fokus bagi para pendengar. Nah, teman-teman, ada beberapa niche ya. Ada marketing ya, misalnya special discount atau best deal, gitu kan ya. That's okay. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Instagram yang menjual produk-produk di apotik, sah-sah saja. Tapi guys, ya itu akan menyamakan kita dengan store kembali. Yang lebih baik adalah memberikan edukasi. Edukasi akan memungkinkan tercerminnya value seseorang apoteker seluas-luasnya. Di mana tentunya peluang keberhasilan bisnis meningkat tajam. Jadi teman-teman sekalian, berikan di sosial media itu, boleh kita kemudian melakukan marketing, kemudian juga jangan sampai lupa memberikan edukasi. Kalau kebermanfaatannya terasa, maka dia akan kembali kepada laman teman-teman sekalian. So menurutku edukasi itu lebih diutamakan. Baru di setelah-setelahnya berikan penjualan. Jadi jangan penjualan di setelah-setelahnya edukasi, no. Gitu ya. Pilih juga metodenya. Apakah teman-teman ingin menggunakan video karena rata-rata masyarakat ternyata lebih demen dengan video panjang ketimbang carousel. Itu juga tidak kalah penting. Kita harus mampu mencuri 5-10 detik pertama, karena itu sangat berarti. Ya, teman-teman ya? Oke, teman-teman. Ini juga yang bagian yang paling penting dalam memberikan informasi kepada seseorang, pahami ini. Bahwa mereka sebenarnya tidak cinta dengan kita, tapi dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi, bernaskan apa yang ingin kita sampaikan teman-teman sekalian ya. Jadi ini sebenarnya masih panjang karena waktu kita terbatas cuma 30 menit ya, tidak banyak kita bicarakan. Mungkin sebagai penutup teman-teman sekalian kita harus mampu, mungkin diizinkan, kita harus mampu misalnya ada beberapa langkah barangkali. Kalau misalnya coba saya tanyakan ya, kadang-kadang informasi yang kita berikan itu tidak dalam, coba teman-teman ya. Kalau teman-teman jawab sendiri di kepalanya, kapan sebaiknya diberikan amlodipin, captopril? Apakah benar di malam hari atau di pagi hari? Kalau teman-teman masih bingung begitu, artinya informasi pun juga belum dalam gitu. Jadi ini masih banyak ya, karena waktu kita sudah habis.
Tapi mungkin yang paling saya penting sampaikan teman-teman sekalian adalah pertama, asuhan kepada pasien dan customer, baik itu secara langsung maupun secara digital, kita harus memiliki perasaan ini terlebih dahulu, bahwa kita adalah hero di tengah-tengah masyarakat. Bahwa skill, peran, informasi yang kita berikan itu penting, sekecil apapun itu. Gitu. Maka kemudian akan lahirlah edukasi yang bernas, teman-teman sekalian, ya. Sampaikan informasi yang relevan kepada mereka, ya, agar kemudian dapat memberikan informasi yang menyentuh, ya, feel, rasakan kegelisahannya. Kalau teman-teman, kemudian use their language, jadi jangan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang berat, gitu. Ya, gunakan istilah yang sesuai dengan kemampuan audiens, gitu. Makanya tadi kita perlu membentuk segmen, gitu. Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin barangkali itu dulu. Ini saya berikan contoh, tapi tidak akan cukup dalam 30 menit. But anyway, teman-teman sekalian, saya senang bisa menjadi bagian dari acara ini. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi mungkin saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang mendalam kepada Emos Global dan jajaran. Saya kembalikan, Mas. Iya, baik. Terima kasih Bapak Apoteker Rahmat Hidayatsyah. Sungguh sangat menarik dan sangat membuat kita lebih semangat ya sebagai apoteker untuk bisa melakukan digital marketing, digital dalam menjadi apoteker. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih Pak, saya mau mengingatkan dulu kepada semua peserta karena menurut data kami masih lebih banyak yang mengakses di YouTube ketimbang yang ada di Emos Metaverse ini. Artinya memang masih ada yang di YouTube tapi belum pindah ke emoswindu.com. Jadi saya mau mengingatkan lagi karena nantinya absensi di sana, nantinya pertanyaan hanya di sana. Jadi dimohon sekali lagi untuk pindah dari mengakses ke youtube.com menjadi emoswindu.com. Walaupun apa yang ditayangkan itu sama, tapi secara sah kami hanya mengakui kehadiran di sana bukan di YouTube. Oke. Karena banyak sekali pertanyaan, kami juga tim sulit untuk menyaringnya, jadi kita hanya dapat memberikan 3 pertanyaan saja. Ada penanya pertama, namanya Apoteker Sofia Novianti di Jakarta Pusat. Pertanyaan adalah bagaimana implementasi digital marketing bagi apotek baru buka untuk memudahkan penjualan obat terutama di daerah pedesaan. Dan bagaimana cara meningkatkan performa apoteker dalam pelayanan di apotek? Terima kasih Apoteker Matt. Boleh silakan dijawab. Terima kasih banyak pertanyaannya Apoteker Sofia. Tadi saya nyatakan bahwa kita perlu menentukan segmentasi teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ingin menjangkau warga yang lebih luas secara media sosial, kita bisa misalnya menggunakan Instagram untuk warga milenial atau misalnya FB untuk warga sebelumnya dan TikTok misalnya gitu ya. Tapi kalau di daerah pedesaan mungkin paparan itu juga belum begitu bermakna. Jadi di sana mungkin penggunaan WhatsApp misalnya ya adalah sebuah metode yang paling baik dan bijaksana, juga kemudian lebih mudah karena bagaimanapun WhatsApp dianggap sebagai salah satu yang sosial media yang paling dekat dengan kita. Jadi di dalam sebagai apotek baru gitu ya. Jadi jika seandainya ada pasien, ya hal pertama yang dapat kita lakukan adalah misalnya mendapatkan data pasien. Salah satunya adalah data nomor telepon WhatsApp, di mana kita kemudian dapat menghimpunnya, kemudian memberlakukan upaya kita dalam melakukan asuhan melalui WhatsApp itu. Jadi kalau menurut saya, sosial media yang paling bijaksana di daerah pedesaan, dapat saja yang lain tadi, tapi yang lebih utama dan mungkin cocok dan sesuai adalah WhatsApp. Terus kemudian tadi pertanyaannya hilang, Kang, Mas, pertanyaannya hilang dari layar. Bagaimana cara meningkatkan performa apoteker dalam pelayanan di apotik? Nah, tadi seperti yang saya katakan, teman-teman ya, ada banyak yang dapat kita lakukan ya di dalam konteks memberikan asuhan. Tapi untuk meningkatkan performa, kita sebaiknya menurut saya ya menajamkan kemampuan kita memberikan edukasi dan konseling. Misalnya ya teman-teman ya, ada banyak hal yang perlu dan bisa kita sampaikan kepada pasien. Misalnya, kapan sebenarnya waktu minum Proma? Ya, banyak yang mungkin setuju Proma itu diminum
diminumnya itu tanpa makanan. Tapi sejatinya teman-teman sekalian, proma itu dapat diminum atau sebaiknya diminum bersamaan dengan makanan. Kenapa demikian? Karena makanan itu tentunya akan dapat merangsang asam, terutama makanan Indonesia. Jadi cara minum proma yang benar adalah diantaranya pada saat terjadi serangan, ya berikan proma pada saat itu, karena dia ditujukan untuk menetralkan asam. Lalu kemudian nanti untuk mencegah serangan berikutnya, minum proma bersamaan dengan makanan. Ranitidin yang menekan produksi asam sebaiknya diminumkan di malam hari, dan lansoprazol yang menekan pompa asam sebaiknya pada pagi hari. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahkan cara minum proma yang sederhana saja masih dapat kita kembangkan, gitu. Ya, atau misalnya tadi pentingnya suplementasi. Misalnya pada saat terjadi stres, sebelum kita bicara tentang obat-obatan anxiety, obat-obatan depresi, penggunaan magnesium dan vitamin D adalah sebuah langkah utama untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi bagaimana cara meningkatkan performanya? Tingkatkan hal-hal yang sederhana, mulai dengan cara mengatasi efek samping, atau kemudian dengan cara mendebang hal-hal yang lumrah diketahui oleh masyarakat. Dan yang ketiga, misalnya mempertajam penggunaan obat-obatan OTC atau kemudian suplementasi. Itu saya percaya akan meningkatkan performa apoteker di apotik dengan sangat cepat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu apoteker. Siapa tadi? Oke. Pertanyaan kedua, Alvin Syahrul, AMD Farm. Izin bertanya Mr. Matt, sepertinya memang apoteker ini sudah cukup familiar dengan Mr. Matt ini ya, manggilnya Mr. Matt. Bagaimana cara kita tetap eksis di media sosial dengan konten edukasi kefarmasian di mana kebanyakan profesi lain juga melakukan ini? Silakan dijawab. Oke. Kita tidak tahu, saya sendiri sekarang sudah paham ya apa yang dilakukan dokter di kelasnya, apa yang dilakukan perawat di kelasnya gitu. Tapi teman-teman sekalian, bagaimanapun secara substansi keilmuan kita berbeda dengan banyak orang gitu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa kita perlu menentukan niche gitu ya. Apakah teman-teman misalnya ingin fokus kepada produk kah? Apakah teman-teman ingin fokus kepada edukasi yang berbau klinis kah? Kalau saya misalnya konsepnya adalah farmakologi, terapi, dan toksikologi. Nah, saya fokus di sana, Mas Alvin. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya kita tetap eksis, yang pertama adalah konsistensi. Teman-teman, tidak ada cara lain untuk bisa bertumbuh selain konsistensi. Konsistensi itulah yang kemudian akan memperlihatkan bahwa kita care kepada orang lain. And then when we care, maka kita akan diberikan tempat di hati banyak orang, teman-teman sekalian. Jadi konsisten. Saya tidak bragging, walaupun saya misalnya harus pindah, saya sebulannya 20 kota, walaupun saya pindah setiap kotanya, teman-teman sekalian, walaupun setiap harinya pun juga mengajar di Indonesia, atau kemudian berpraktis menjadi konsultan di 4 negara, saya masih tetap membuat konten, dan bahkan kontennya saya buat sendiri. Gitu. Jadi, consistency is a key. Yang kedua adalah kita harus mampu menentukan niche yang membuat kita berbeda dengan cara orang lain. Gitu. Jadi dengan konten atau misalnya dengan pilihan topik orang lain. Kalau saya tetap berfokus kepada farmakologi, farmakoterapi, dan kemudian toksikologi juga farmakokinetika gitu. Dan saya tidak akan mengambah misalnya kayak, oh kalau kamu sakit ini berarti penyakit kamu karena itu bukan ranah. Atau misalnya, jadi saya harus mengetahui terlebih dahulu apa niche. Nah, berikutnya sebagai tambahan kalau diperbolehkan, kita juga harus memiliki substansi lainnya sebagai kreator. Misalnya tanpa sengaja saya punya jargon. Jadi waktu saya di rumah sakit di Kanada saya dipanggil Matt. Dan setiap kali saya bilang ke pasien, so if there is anything that you like to ask, please do not hesitate to let me know. Because I'm Matt though, your personal pharmacist. I'm Matt, your personal pharmacist. Jadi akhirnya saya punya jargon. Jadi artinya jargon itu yang berikutnya. Kemudian kita punya hook. Artinya apa teman-teman? Semua orang itu again hidup dengan dramanya masing-masing. Dia tidak akan mau menonton video kita. Halo, saya Anu. Hari ini kita akan membahas. No. Beri teman-teman sekalian sesuatu yang menjanjikan. Jadi misalnya setiap kali saya membahas konten, saya tidak hanya menjelaskan fungsi suatu obat, tapi saya menyelesaikan masalah. Kalau kamu misalnya memiliki ini, maka lakukan ini. Jangan lakukan ini karena ini dampaknya. Jadi selesaikan masalah. Jadi dalam 5-10 detik pertama, bikin hook yang membuat mereka bertahan dan diam. Di mana mereka ingin mendengar, baru kemudian nanti sampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi pertama saya simpulkan, pertama tentukan niche-nya, yang kedua konsisten itu yang paling penting, dan yang ketiga itu harus mampu mengambil perhatian dengan beberapa konteks. Misalnya membentuk jargon,
atau misalnya memiliki hook. Bahkan tidak jarang orang menunggu hanya dengan saya, "Hi, I'm Matt, your personal pharmacist." Gitu. Anyway, saya kembalikan. Semoga terjawab Mas Alfi. Sangat baik sekali jawabannya. Tidak ada tepuk tangannya? Lupa. Oke. Terima kasih untuk operator. Pertanyaan terakhir nih. Agak panjang, saya akan bacakan sebentar. Terima kasih atas waktunya, Emos yang baik. Mohon izin bertanya Mr. Matt. Saya Dandi Kozuma, usia 45 tahun dari Semarang, yang gaptek teknologi, so masih ingin terus belajar dengan yang lebih muda. Anyway, bagaimana cara meningkatkan omset penjualan di apotek yang hampir selama 2 bulan ini sepi dengan menggunakan media sosial, dan strategi pemasaran apa yang digunakan agar apotek berkembang karena banyak apotek yang hampir tutup karena sepi pembeli di mana masih menggunakan metode konvensional. Apakah perlu jemput bola dengan personal branding apotekernya? And apa saya mampu dan masih laku dengan usia rentak ini? Baik sekali pertanyaannya. Silakan dijawab. Terima kasih Apoteker Dandi. Sekarang kalau kita melihat dengan belajar metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan penjualan apotek, itu sudah sangat banyak ya Apoteker Dandi ya. Misalnya praktis home care ya, itu juga merupakan sebuah cara. Tapi berbicara tentang personal branding, tadi saya katakan, agar kemudian masyarakat luas dan customer melihat value. Ada beberapa yang dapat dilakukan. Pertama memang, berbicara tentang value komoditas atau barang yang kita punya, pemotongan harga atau diskon itu tentu akan menarik perhatian. Karena bagaimanapun, masyarakat itu akan tertarik dengan pemotongan harga. Karena itu adalah aspek yang bersinggungan dengan kehidupannya. Yang kedua tentunya yang tidak kalah penting berhubungan dengan personal branding, saya berharap teman-teman di sosial medianya mampu memperlihatkan dirinya, ya, memperlihatkan dirinya, memberikan asuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau bicara tentang strategi pemasaran, ya, ada banyak yang dapat kita jual, dari teman-teman jual, tapi sedikit yang misalnya mengeluarkan suplementasi. Mari saya coba contohkan teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa meningkatkan pemasaran hanya dengan memberikan edukasi. Misalnya begini, kalau misalnya seseorang sakit ke infeksi, sebelum kita memberikan antibiotik, ada beberapa komponen yang dapat diberikan. Yang pertama adalah vitamin C, yang merupakan antioksidan. Setiap terjadi infeksi itu pasti sudah ada radikal dan akan memerlukan antioksidan. Vitamin C, E, atau A kemudian akan diperlukan. Ya. Atau yang kedua, kalau terjadi infeksi maka diperlukan anti nyeri, karena racun tadi akan menghasilkan radang. Maka obat-obat radang juga akan dapat dikeluarkan, ya toh? Atau kemudian karena pada saat infeksi itu sistem imun sedang berjuang, ya, maka meningkatkan kemampuan sistem imun dengan menambahkan suplementasi zinc dan selenium, itu juga akan meningkatkan kemampuan imunnya. Atau kita tahu bahwa darah itu dibentuk oleh vitamin B, ingat anemia, kekurangan vitamin B9 dan B12, begitu juga sel darah putih, maka memberikan vitamin B9 dan B12 atau vitamin B kompleks akan meningkatkan kemampuan sistem imunnya. Artinya apa, Apoteker Dandi? Kalau kita mampu menunjukkan kepada pasien bahwa, untuk kondisi yang sederhana, teman-teman jangan khawatir, kita menyediakan vitamin A yang digunakan untuk bla bla bla, vitamin C bla bla bla, vitamin B bla bla bla, vitamin zinc dan selenium untuk B bla 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 bla, ya kan? Atau kemudian probiotik, kemudian anti nyeri. Nah, kalau itu terjadi dan masyarakat melihat bahwa informasinya itu penting dan baik untuknya, saya percaya dia akan datang ke apotek teman-teman dan ingin mendengar lebih banyak. Dan di sisi lain, teman-teman dapat menjual semua yang berhubungan secara secara konsep kepada mereka. Jadi artinya apa? Dengan melakukan itu, kita dapat melakukan dua aspek tadi. Kita menonjolkan aspek komunitasnya karena kita menyelamatkan kondisi pasien dari masalah, dan yang kedua, kita dapat meningkatkan profit yang sebesar-besarnya. Ya. Gitu. Jadi tetap, kalau saya simpulkan, ada banyak cara, home care misalnya, tapi berhubungan dengan personal branding, tetap lakukan ini, tetap jual, ya. Silakan jual, teman-teman, jual apapun itu, terutama OTC dan kemudian suplementasi yang berhubungan erat dengan kondisi sakitnya, patologisnya, ya. Dan jangan lupa juga teman-teman sekalian untuk menonjolkan kemampuan teman-teman memberikan informasi. Dan saya percaya teman-teman sekalian bahwa tidak ada hubungannya dengan usia, gitu.
Please jangan saya panggil anak kecil paman gitu ya. Saya walaupun saya 30 tahun artinya juga tidak berhubungan langsung dengan sosial media atau Canva atau misalnya IT, Mas Dandi, saya juga berupaya untuk memperlihatkan bahwa sebagai apoteker pun saya siap belajar banyak gitu. Dan saya dalam presentasinya tadi tidak hanya menggunakan PPT atau PDF, melainkan Canva yang penuh dengan animasi. Gitu. Semoga itu bisa mencerminkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik sekali. Saya rasa kalau semua apoteker di Indonesia ini, khususnya yang bergabung pada saat ini seperti yang bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Mr. Matt atau apoteker Rahmat Hidayatsyah, sungguh sangat sebagai pasien sangat terbantu sekali dengan informasi-informasi yang disampaikan. Baik, selamat kepada 3 penanya terbaik, Zamal, Alvin, dan Sofia. Silakan dapat melakukan DM Instagram di emos.id dan menyebutkan nama, nomor induk KTP, dan juga nomor HP yang terdaftar di OVO. Terima kasih Bapak Apoteker Rahmat Hidayatsyah untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan, dan kami persilakan untuk closing statement-nya. Teman-teman sekalian, tidak ada waktu untuk berhenti belajar, gitu. Kalau saya boleh, salam Bapak Andi Eko. Mungkin Bapak Andi Eko tidak kenal dengan saya, tapi pada saat saya kuliah dulu, saya minta buku dengan beliau dan saya diberikan banyak buku. Dan banyak atau tidak, Pak Andi Eko, saya belajar banyak dari buku yang Pak Andi Eko kirimkan selama mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Yang Pak Eko mungkin nggak sadar bahwa saya adalah korban itu gitu. Berarti tidak ada waktu untuk tidak belajar, teman-teman sekalian. Dan untuk menjadi apoteker yang kemudian bisa mendongkrak banyak hal pada peradaban ini, kita memang harus menonjolkan diri, harus memperlihatkan value. Kita harus mengetahui bahwa kita adalah hero dan kemudian pahlawan when it comes to medicine. Ya, kita seharusnya siap siaga memberikan apapun itu kepada pasien. Tingkatkan value-nya, tapi meningkatkan percaya diri itu penting. Itu yang paling penting ya, teman-teman. Caranya bagaimana menerima tugas kita sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab tentang obat. Tapi lepas dari itu, please tingkatkan wawasannya. Kalau sudah begitu, saya percaya teman-teman akan siap siaga memberikan edukasi secara digital maupun secara langsung, dan pada akhirnya dapat memberikan edukasi yang bermanfaat dan pada akhirnya berguna bagi manusia yang lain. Seperti halnya yang tujuan yang sudah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi pharmacist is a hero. Sebagai ucapan terima kasih, kami akan memberikan cenderamata secara virtual kepada Bapak Apoteker Rahmat Hidayatsyah. Izinkan kami akan mendokumentasikan pemberian cenderamata secara virtual. Baik, boleh lihat ke kamera Pak, sambil tetap tersenyum. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Apoteker Rahmat Hidayatsyah yang sering disebut Mr. Matt. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu. See you.